Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya cintai semua Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal yang kebajikan. Kita mohon kepada Allah bagi yang cerah. Setelah kita mengerjakan satu ibadah yang besar, salat subuh berjamaah, kita mohon kepada Allah agar selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Jemaah sekalian, di pertemuan kedua ini dari pembahasan Al-Khalifatul Rashid Dzun Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah, tentang sahabat yang mulia, khalifah yang ketiga Dzun Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Telah kita bahas sedikit tentang sejarah dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Lalu kita sambung menjelaskan tentang di antara sifat-sifat sahabat Utsman yang paling menonjol, yang paling nyata dari diri sahabat Utsman bin Affan. Ia ada satu sifat yang besar. Ada yang tahu? Ada yang tahu jemaah sekalian? Betul, beliau orang yang paling dermawan. Karena dermawan itu tidak hanya satu orang di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Talha bin Ubaidillah. Bahkan ketika para sahabat Muhajirin sampai ke kota Madinah, bagaimana sahabat-sahabat Ansar, orang yang terdepan membela, menjaga, bahkan memperhatikan kebutuhan sahabat-sahabat Muhajirin. Di sana ada Abu Talha al-Ansari, di sana ada Sa'ad bin Rabi' yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Satu hal yang perlu kita ketahui ialah semua para sahabat radhiyallahu anhum ketika sampai di kota Madinah tidak memiliki harta kecuali apa yang dibawa dan dipegang. Pertanyaan, sahabat yang mulia Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan yang lain-lain orang yang miliarder tersebut, ketika mereka hijrah, di mana harta mereka? Di mana harta mereka? Kalau disimpan atau dijadikan harta bergerak, atau kita masukkan di kartu bernama ATM, mudah. Tapi yang namanya onta ataupun kambing atau
rumah, kebun, semua ditinggalkan. Ini yang berat. Kalau hijrah hanya pindah dari Mekah ke Madinah, semua bisa meninggalkan harta yang sangat amat banyak. Dan keluar pun dari kota Mekah, taruhannya nyawa. Makanya Allah mencela bagi orang-orang yang telah masuk Islam, mampu berhijrah tapi tidak berhijrah. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali al-mustad'afin, orang-orang yang tidak mampu berhijrah. Seperti apa? Anak-anak, wanita-wanita yang tua dan semisalnya. Mari coba. Di antara sifat yang paling besar dan menonjol terhadap diri sahabat Utsman, rasa malu. Rasa malu. Al-haya merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan, kata Rasulullah SAW, yang beliau sabdakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Cabang-cabang iman itu lebih daripada 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi dari cabang-cabang iman ialah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, ya, dan cabang iman yang paling rendah ialah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari mana? Dari jalanan. Lalu wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu yang terpatri di hati kita ini merupakan bagian dari iman. Ini hadis sahih. Lalu kemudian hadis yang lain menunjukkan bagaimana besarnya rasa malu dan begitu besarnya akhlak dan tingginya akhlak malu ini. Sabda Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah. Di antara kalimat atau wejangan-wejangan yang dihafal oleh banyak manusia, yang diketahui oleh banyak manusia dari untayan-untayan hikmah dari para nabi, ini kalimat ini, ya, atau rasa malu ini diajarkan oleh semua para nabi terdahulu, apalagi Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara perkataan para nabi? Idza lam tastahi fasna atau faf'al ma syi'ta. Jika engkau tidak ada lagi rasa malu, jika di hatimu tanpa ada rasa malu, maka perbuatlah sekehendak hati. Ini hadis bukan anjuran, bukan motivasi, bukan pilihan, tapi ada yang tahu, ancaman. Alangkah butuhnya tidak rasa malu, yang merupakan sifat yang paling melekat dalam diri sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah, mari kita baca dua hadis tentang ini. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Orang yang paling sayang dan cinta terhadap sesama umatku ini ialah sahabatku Abu Bakar. Wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Orang yang paling tegas dalam di antara
umat ketika beragama Islam ialah Umar bin Khattab. Lalu wa asdaquhum hayaan Utsman. Orang yang paling benar dalam mempraktikkan malu, sifat malu, itulah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua ialah hadis yang menakjubkan dari ringkasnya ialah sahabat istri Nabi Aisyah menceritakan pada satu hari kami duduk di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para istrinya. Tiba-tiba ada pintu yang diketuk, lalu minta izin masuk. Sedangkan Rasul dalam kondisi setengah berbaring, bertelekan gitu. Apa namanya? Nyender lah bahasanya, tapi nggak lurus. Apa bahasa galaksi? Itulah. Jadi bukan begini. Agak seperti apa? Nah, sedangkan jubah beliau tersingkap, lutut mendekati paha, bukan pangkal paha ya, ujung paha atau sekitar lutut ya, hampir ketarik sedikit. Ketika masuknya sahabat Abu Bakar Siddiq, Nabi tidak merubah posisi dan tidak menutup dengkulnya. Ada bicara sebentar, sudah selesai, izin keluar. Nabi izinkan. Yang kedua masuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetap dalam posisi yang sama dan tidak beliau tutup dengkulnya. Namun ketika masuk sahabat Utsman bin Affan, Nabi duduk, dia luruskan duduknya, beliau tutup dengkulnya. Bicara sebentar, izin keluar. Peristiwa ini siapa yang berkomentar? Siapa? Aisyah. Dia kaget, wahai Rasulullah, masuk bapakku. Lalu Umar, engkau tidak mengganti posisi dan tidak menutup dengkulmu. Tapi ketika masuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, engkau pun duduk dan merapikan baju menutup dengkul. Kalau bahasa orang Sunda, ayat 6. Ada. Dan tidak ada orang yang mengingkari bahwasanya orang yang paling mulia di antara para sahabat Rasul ialah Abu Bakar Siddiq. Telah kita belajar. Umar bin Khattab telah kita belajar. Mari, apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam yang sangat nyata. Ya, beliau katakan ialah inna Utsman rajulun hayyun. Sahabat Utsman bin Affan merupakan orang yang paling besar rasa malunya. Ini penting sekali. Yang hari ini kita sangat krisis akhlak di mana-mana. Jangan tunjuk orang lain, jangan tunjuk instansi, ya, jangan tunjuk lembaga, jangan tunjuk ormas, tunjuk dirimu. Kalau mau ponis dirimu. Rasa malu ini dikagetkan oleh peristiwa apa hari ini. Judul masih mulia dan jauh lebih mulia tukang ojol. Betul? La ilaha illallah. Mari semua, korupsi yang besar negeri kita ini masih besar dan ada lembaga resminya KPK. Udah, janganlah bicara tentang mereka. Ya, mohon maaf, uruslah diri kita ini. Mana rasa malu kita di hadapan Allah? Mana rasa malu di samping kita ada dua malaikat pencatat kebaikan
tidak baik pun tercatat ada malaikat. Enggak malu dengan dua malaikat ini. Mari. Ketika diingatkan oleh suara muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dua kali. Sanggupkah batin kita mengatakan nanti adalah? Betul, lisan kita nggak mungkin bicara. Buktinya apa? Masih kita tarik selimut tersebut, nunggu kapan komat saja. Bukankah ya DKM susah payah bagaimana menciptakan atau berusaha yang sebaik mungkin ya kondisi yang baik, mic yang bagus, imam hafal Quran, lalu kemudian ya, penerangan, pendinginan, pengangatan, semua lengkap. Lalu kita mengatakan nanti atau ke masjid ketika hari libur satu hari. Konsep dari mana? Datang ke masjid kalau satu hari. Awas, syaitan akan berani diam. Kita berujar, saya akan datang ke masjid ketika hari libur. Hari libur, hari libur, lembur. Mari kita khawatir datang satu hari, kaki itu sudah mulai ada asamnya, asam manis, asam manis. Baru bisa, masih mendingan dia bisa. Dengan kursi roda lagi ke masjid. Yang paling parah lagi ialah ketika pindah alam, menangis. Mari dan kita khawatir datanglah masa itu menyesal enggak berangkat ke masjid, menyesal harta yang banyak menumpuk itu tidak diinfakkan fi sabilillah, menyesal kita sehat ini ya banyak atau tidak banyak kepada hal-hal yang ya sifatnya akhirat. Kita menyesal, cerdasnya kita berpikir untuk hal-hal yang negatif, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah rasa malu, karena malu merupakan bagian dari keimanan seseorang. Hadis yang ketiga, Nabi kita bersabda tentang sahabat Utsman bin Affan, kata beliau, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah. Tidakkah pantas saya merasa malu dan segan di hadapan seorang laki-laki, siapa? Utsman, di mana para malaikat pun malu di hadapan Utsman bin Affan. Ini malu yang sebenarnya. Baik, jika ada waktu kita akan bahas tentang sifat malu ini yang membuat kita betul-betul tidak berani lancang berbicara, memandang kepada yang tidak baik, mendengar kepada tidak yang baik, melangkah, mencorek, memegang dan menyijil yang bukan baik. Padahal mudah sekali, ada habis hanya belum kita pijit, tapi akhirnya geser bawah. Hanya dengan cara apa? Kopas atau forward saja, itulah detik. Jika hal-hal yang tidak baik merusak, mari orang tadi sangat menakjubkan. Nabi kita yang mulia mempraktekkan langsung di hadapan istri-istri beliau, dan sabda yang sangat besar, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah pantas saya merasa malu di hadapan seorang laki-laki di mana para malaikat malu dengan laki-laki itu? Siapa? Dzun-Nurayn Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini di antara sifat yang paling menonjol. Lalu kita bahas
tentang ya kita ulangi kembali ya, keislaman beliau, tentunya Islamnya beliau di tahun pertama atau di saat-saat Nabi berdakwah belum terang-terangan, berdakwah dengan diam. Orang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar masuk Islam, dia ajak 5 orang sahabat dekatnya. Yang pertama siapa? Halo. Siapa orang pertama yang diajak oleh Abu Bakar Siddiq masuk Islam? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu tipe, satu sifat, orang yang lembut, tajir, kaya raya, dermawan, dan sangat senang dengan kebaikan. Mari kita. Kemudian beliau pun masuk Islam dari 5 orang diajak oleh Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Az-Zubair bin Al-Awwam. 5 sahabat besar ini ketika masuk Islam dibawa oleh As-Siddiq di hadapan Rasul. Bagaimana bahagianya Rasul, senang dan sangat cinta kepada As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang 5 orang ini jemaah, ya ke depan hari Allah sabdakan dijamin surga. Yang kedua ialah ketika pada tahun ke-5 menjelang 6 kenabian, 3 tahun dakwah Nabi diam-diam, ke-4 mulai dakwah terang-terangan, 4, 5 dan 6, 3 tahun awal dakwah terang-terangan. Reaksi pembesar Quraisy sangat-sangat aktif. Mereka akan menyiksa budak-budak yang telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang merdeka saja, termasuk sahabat Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian, pun ikut hijrah bersama istrinya yang merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ruqayyah. Berangkat hijrah ke mana? Hijrah ke Al-Habasyah, mengarungi lautan dengan sampan seadanya. Untuk apa? Menghindari siksaan, ancaman, caci makian dari orang-orang Quraisy Mekah. Sahabat Utsman orang yang terdepan. Nah, setahun atau 2 tahun ke depannya sebelum Nabi di lockdown, pada tahun 8, 9, 10, pada tahun ke-7 kenabian, di ujung-ujungnya mereka mendengar bahwasanya sebagian besar pemuka Quraisy masuk Islam. Lalu orang-orang yang tadi hijrah ke kota Habasyah kembali, termasuk sahabat Utsman yang kembali. Namun apa terjadi jemaah? Tidak benar berita itu. Yang kembali dari Habasyah ditangkap-tangkapin oleh pembesar Quraisy. Utsman radhiyallahu anhu termasuk orang yang kembali berangkat hijrah kedua kalinya. Jemaah, tidak terbayang ya, apalagi membawa putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah, kita sambung tentang apa di antara perbuatan tindakan-tindakan positif sahabat Utsman selama di kota Madinah awal-awal hijrah. Ada
dia dua poin yang paling besar. Ketika beliau sampai di Madinah, di antara amal ataupun karya-karya besar beliau dan karya-karya besar beliau nanti ketika menjabat menjadi khalifah. Tapi ketika sampai di Madinah pertama kali, beliau mengembangkan bisnisnya, bertijarah, di samping dekat dengan sama Rasul, karena beliau menantu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itulah ketika orang-orang muslimin sampai di kota Madinah, lalu kesulitan mendapatkan minuman atau air yang segar. Lebih-lebih penduduk Mekah sudah terbiasa minum air dari sumber air yang paling baik dan belum kering sampai hari. Namanya Zam-Zam. Minuman tersegar, tersehat yang sengaja diminum oleh orang-orang Quraisy Mekah ketika sampai di Madinah. Katakan ingin mencari air yang tawar dan sejuk untuk diminum. Yang ada milik seorang Yahudi. Udah Yahudi Jasha' rakus, dan dia mempersulit kehidupan kaum muslimin. Hanya satu ember saja dia jual mahal, membuat tersiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dapat satu ember, bukan untuk mandi, untuk minum pun sulit. Lebih air bukan hanya untuk minum manusia, tapi untuk minum hewan ternak. Saatnya beliau pun bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yashtari rumata fayaj'aluha lil-muslimin yadribu bidalhi fi biladihim wa lahu biha mashrabun fil jannah." Barang siapa yang mampu membeli bi'ru rumah, ini nama tempat, bukan rumah bahasa kita, sumur rumah. Siapa yang mampu membeli bi'ru rumah lalu diinfakkan kepada kaum muslimin, dia akan mendapatkan jatah pahala besar dari setiap timba dan dan mendapatkan sumber mata air di surga Allah Subhanahu wa taala. Langsung bangun Utsman bin Affan. Bukan mau caper karena menantu Rasul, bukan, kena dorongan keimanan, dan dia mampu, dan dia datangi semua pemilik si Yahudi. Yahudi gak mau menjual secara utuh, katanya ambil setengah. Sah. Dengan cara katanya hari Senin bagian aku, hari Selasa bagian buah. Berita atau cerita tentang ini Imam Bukhari tidak mendetailnya dan juga tidak berlebih kita menceritakannya. Anak kuliah intinya ialah ketika hari Selasa, Utsman bin Affan mengatakan, "Wahai kaum muslimin, ambillah sepuas-puasnya." Ya, dikuras. Ketika hari Rabunya, Yahudi pun terbengong-bengong. Kenapa? Enggak ada datang. Sepekan dia tak kuat, akhirnya dia panggil Utsman, ambil semuanya. Berapa harta yang diinfakkan hanya membeli sumur, bukan milik pribadi, tapi diinfakkan kepada semua kaum muslimin. Satu. Yang kedua, beliau termasuk orang yang terdepan ketika Nabi kita membutuhkan perluasan masjid. Orang kaya jangan simpan hartamu, dia berpeti-peti emas. Jangan sibuk dengan menghitung jari per tahun. Udah 5 villa saya di Bogor. Itu 1, 2, 3, 4. Kapan 6? Kecuali pengembang pengusaha iya. Tapi hanya untuk kapan 7, kapan 10 villa saya. Enggak dijemur kecuali sepekan sekali. Di samping rumahnya ada masjid kecil, mungkin tidak urus. Coba kita berharap
pilihan luhur kita, pilihan lahir kita. Lebih-lebih Allah lapangkan nanti kita masuk ke surga tanpa perhitungan yang banyak. Lalu untuk apa kita mengkaji tentang sahabat-sahabat pilihan ini? Kalau bukan mengamalkan. Kalau hanya kita dengar, kita dulu lalu menghias kuping kita, menimbulkan decak kagum. Semua orang bisa. Esok hari lupa lagi. Tapi kalau kita ingin, ya Allah, apakah ingin nanti jemaah kita di surga Allah bertemu dengan Utsman bin Affan, berkumpul dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, apalagi dengan As-Siddiqul Akbar, apalagi dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita ke surga di Telaga Haud, sebelum kita menyeberangi jembatan yang sangat amat mengerikan tersebut, telah ditunggu oleh Rasulullah. Di samping beliau ada telaga Al-Haud. Beliau panggil kita, ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana rasa kalau dia asal Rasul menyebut nama kita? Sekurang-kurangnya umatku tahan. Pertanyaan, dengan cara apa Nabi mengenal kita? Dengan cara baca, dengan spanduk, tidak ada spanduk. Dengan cara apa Rasul mengenal kita, lalu dia mengenal itu umatnya dipanggil. Lalu beliau ambil sedikit di telaganya, minum. Siapa yang akan mendapatkan jatah ini jemaah? Kita insya Allah. Dan termasuk kata Rasul, barang siapa yang mendengar azan lalu dia menjawab azan dan berdoa setelah azan, halat lahu syafaati, berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Mari jemaah, ini ya, ketika Nabi membutuhkan perluasan masjid, yang terdepan itu ialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dia beli seharga 25.000 dinar atau dirham, 25 dirham, miliaran hari miliar, dan dia infakkan ya tanpa ada mengambil sedikit pun dari hasil tanah tersebut. Nah, itu diantara ya, pertama membeli sumur, yang kedua perluasan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, kita ambil diantara akhlak, sifat dan karya-karya beliau selama di Madinah hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti semua pertempuran atau peperangan yang diikuti oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun hanya satu peperangan yang beliau tidak terjun langsung. Apa itu? Peperangan pertama, Badar Kubra, ketika beliau sudah siap-siap hendak keluar dan minta izin dengan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi izinkan pada awal, tapi di waktu yang sama Nabi mendengar bahwasanya putri beliau Ruqayyah, itulah istrinya Utsman, sakit keras. Lalu kata sama Rasulullah, ya Utsman, jangan ikut jaga istri. Sudah habis pertempuran, Allah menangkan kaum muslimin di lembah Badar. Kemudian lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberi jatah kepada Utsman bin Affan seolah-olah dia ikut hadir. Sebab satu orang utusan dari lembah Badar, Nabi kirim ke kota Madinah ngasih kabar atas kemenangan kaum muslimin.
Di waktu yang sama datang kabar kepada sang Rasul, putrimu Ruqayyah telah wafat. Barangkali Allah setelah 1 bulan ke depan, Utsman dipanggil oleh Rasul untuk menikahi adiknya Ruqayyah bernama Ummu Kulthum. Ada apa dengan Utsman? Nabi memilih sehingga menikahkan kepada Utsman 2 orang putrinya. Bukan sekaligus, nggak boleh, haram. Nah, ada apa dengan Utsman? Pelajari. Orang yang disebut dengan akhlaknya mirip dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, tidak pernah ia menyembelih hewan korban untuk berhala-berhala, tidak pernah huru-hara dan berjoget bermusik. Seolah-olah Allah jaga mereka. Ketika masuk Islam, orang yang terdepan menyuarakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Badar beliau tidak hadir karena perintah Rasul untuk menjaga putrinya yang merupakan istri sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua, peperangan Uhud. Beliau ikut karena jaraknya dekat antara Masjid Rasul ke mana? Ke Uhud lebih kurang 2,5 km. Hari ini kita sudah ada kemudahan naik mobil, naik bis, naik gokar, jalan kaki pun bisa. Akan sebagian teman-teman mencoba malam pada isya atau pada subuh jalan kaki sambil jogging. Mari jemaah, ada kesempatan berangkatlah ke tanah suci. Yang sudah umrah. Jangan ditumpuk-tumpuk emas berkilo-kilo di rumah kita. Ya, nyeselnya kapan? Ketika nafas sampai di dada, nyesel. Akhirnya bernapas pun dibayar alias oksigen. Baru ingin umrah, ingin haji, infak, bangun masjid. Mari jemaah, kita khawatir datanglah saat itu, ya kita dengan kebakhilan tadi, harta menjadi wabah, harta menjadi fitnah. Yang na'udzubillah min dzalik, kita wafat, anak-anak kita cakar. Na'udzubillah min. Mari. Baik, peperangan setelah Uhud namanya Al-Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Dia kemudian peperangan setelahnya ialah bukan perang Nabi pada tahun ke-7 atau mendekati 7 ya, 6 ujung berangkat dari Madinah ke Makkah dengan tujuan umrah. Ditolak oleh orang Quraisy Makkah, jangan pernah masuk. Lalu bertahanlah kaum muslimin di Hudaybiyah. Hudaybiyah tempat miqat juga. Dan hari ini dikunjungi oleh jemaah umrah untuk melihat peternakan onta. Hudaybiyah. Nah, bertahan dan datang utusan orang-orang Quraisy, jangan pernah masuk engkau wahai Muhammad. Jangan pernah masuk. Lalu Nabi utus Utsman bin Affan berkata Makkah untuk melobi hanya umrah saja. Kami masuk tanpa senjata. Tetap ditolak. Justru Utsman bin Affan yang masuk satu malam, yang seharusnya pulang segera, tertahan. Pertanyaan, kenapa Nabi mengutus Utsman bin Affan bukan Umar bin Khattab yang gagah berani? Jawabannya ialah saat itu yang menjadi penguasa tunggal di kota Makkah ialah Abu Sufyan, yang dia memiliki kabilah suku dari Bani Umayyah. Utsman bin Affan satu suku Bani Umayyah. Bahkan keduanya lisanan. Sehingga yang diutus adalah Utsman. Begitupun kedekatan dengan Utsman Abu Sufyan, datang isu bahwasanya
terbunuh di hari yang kedua. Kenapa nggak balik-balik dia? Itu saatnya Nabi jamaah di siang hari menjelang Tuhan, beliau pun membaiat. Ia sumpah setia dan para sahabat pun berbaiat. Terakhir dari istilah baiat itu ar-ridwan. Mari jemaah, sehabis peristiwa ini tahun depannya, tahun ke-8 Hijriah, ada satu peristiwa besar terjadi di mana sang Rasul keluar dari kota Madinah dan para sahabatnya lebih daripada 10.000 menuju ke Makkah untuk bukan memerangi kota Makkah, nggak boleh, untuk menaklukkan Fatu Makkah tanpa peperangan. Nah, pulang dari kota Makkah menuju ke Madinah, mampir dulu di mana? Di Taif, jemaah. Karena orang-orang Taif menghadang. Lahirlah dua peperangan besar, Hunain dan Taif tersebut. Lebih kurang 35 hari dari tinggal di Taif. Yang dahulu mengusir beliau pada ke-8 Hijriah, orang-orang muslimin pun menguasai Taif. Dan pulanglah beliau sampai pada tahun 9 Hijriah, mau penghujungnya 10 Hijriah, lahirlah pertempuran besar. Kaum muslimin datang dari tempat bergerak dari Madinah menuju tempat yang paling jauh, namanya Ghazwatul Tabuk, akan menghadapi orang-orang Kristen pertama kali, Nasrani. Tapi ketika seorang pendeta, bahkan seorang uskup besar mengatakan, jangan memerangi Nabi, pasti kalah, batal perang. Tapi yang hebat bagi jemaah, bagaimana ketika di kota Madinah musim panas, orang tidak bisa keluar sembarangan. Saat itulah Nabi mengumpulkan pasukan yang besar dan butuh dana yang besar. Pertanyaan, siapakah sahabat yang paling terdepan berinfak dengan sebanyak-banyak harta? Jemaah, sampai 3 hari berturut-turut. Yang pertama, wahai sang Rasul, dia berikan kepada Rasulullah 2 kilo keping emas. Nabi hitung sendiri. Allahu Akbar. Apa kata Rasul? Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tak akan bisa Allah tidak akan menimpakan dia sesuatu yang musibah kepada Uthman setelah dia berinfak pada hari ini. Hari kedua jemaah, dia bawakan 100 ekor unta plus isinya. Hari ketiga sama, ditambah dengan 100 ekor unta dan kuda dan pelananya. Orang terdepan berinfak jemaah di saat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sudah, itulah terakhir peperangan bersama-sama Rasul, walaupun tidak jadi berperang, di mana orang-orang Nasrani takut berhadapan dengan kaum muslimin karena pesannya para pendeta, jangan sekali-kali memerangi Nabi dan Rasul, pasti kalah. Nah, orang Nasrani ini dipimpin oleh seorang raja bernama Heraklius, bahasa kita Heraklius. Ia tidak jadi memerangi kaum muslimin ketika Nabi masih hidup. Nanti ketika Nabi wafat dan Khalifah Walid As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun kedua, ia 1 pekan, 1 bulan sebelum wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Raja Heraklius memimpin pasukan tempur 180, hampir 150.000 pasukan berhadapan dengan kaum muslimin lebih kurang 35.000 pasukan. Allah menangkan kaum muslimin dalam pertempuran bernama Al-Yarmouk, itu dekat Yordania. Al-Yarmouk. Itulah peristiwa besar ketika bertempur dan sedang bertempur tersebut, datang berita dari kota Madinah wafatnya As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dibaca oleh sang panglima Khalid bin Walid dalam kondisi berperang. Dia baca surah khusus. Ketika dia baca, tidak langsung kayak kita langsung menangis
berperang sampai menjelang maghrib. Selesai perang, Allah menangkan jamaah. Ketika pada isya habis makan malam, lalu dipanggil Abu Ubaidah oleh Khalid Ta'ala. Baca, menangislah Abu Ubaidah dan dia terperanjat di bawah. Umar memberikan pesan, wahai Khalid, engkau saya pecat, yang naik menjadi panglima dia kakak senior Abu Ubaidah. Marah ke Khalid? Enggak. Ngamuk-ngamuk? Enggak. Bikin makar? Enggak juga. Demonstrasi? Apalagi? Enggak. Tetaplah yang naik Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah pun tidak lupa diri terhadap jasa-jasa Khalid. Dia jadikan ialah menteri, dia apa dia? Dia orang dekat dengan Pak Prabowo sekarang. Bukan wakil, bukan. Ajudan plus ya mindset gitu. Sudah sehingga berjalan terus dan terus ya sampai beliau pada endingnya di masa Utsman bin Affan menjadi khalifah yang mengajukan lagi beliau ingin menegakkan negara ini sebagaimana dua sahabatnya yang telah berlalu. Namun apa yang terjadi? 6 tahun awal masa khalifahnya bagus, baik kondisi dan sangat terapi, dan penaklukan kota-kota besar sampai ke Yunani, sampai ke Siprus, sampai ke Turki, sampai ke India. Tapi beliau pun dia diganggu oleh orang-orang Khawarij, para pemberontak. Dari mulai tahun ke-7 sampai tahun ke-12, 12 tahun. Berarti apa? 6 tahun awal kondusif, 6 tahun terakhir mulailah beliau dirongrong oleh para netizen. Dituduhlah beliau orang yang kakak, mementingkan keluarganya, menyingkirkan sebagian sahabat-sahabat Rasul yang senior. Hanya tuduhan. Yang terjadi apa? Di penghujung ya khilafah beliau, beliau pun dituntut untuk lengser. Tapi tetap beliau bertahan, dan pada akhirnya rumah beliau dikepung jemaah sampai beliau pada hari yang ketiga dikepung tersebut dan dalam kondisi saum menjelang berbuka. Di samping beliau ada istri muda beliau, Nailah. Ada takwa dari atas 3 orang yang melompat, bawa pedang, bawa tombak, dan bawa pisau. Yang paling sangar ialah yang bawa tombak, dia tusuk di depan. Yang kedua, ini yang lebih sangar, ya, wahai bulan, kata beliau, kenapa engkau membunuh saya dalam kondisi saum dan saya dalam rumah? Lalu gak cerita ya, si pemberontak kedua dia tebaskan pedangnya, ditangkis oleh istri, 4 jari hilang, dan kepala Utsman pun lepas. Itu yang terjadi. Khalifah yang adil, yang baik, yang saleh, ahli ibadah, sampai diriwayatkan satu malam Utsman khatam Quran. Dia mulai 1 malam, kita 30 malam. Nanti saya mau agak panjang sedikit Pak Ketua. Saya tambah 1 menit aja. Kita ada pertemuan terakhir insyaallah di Desember nanti menjelaskan tentang keutamaan Utsman bin Affan, termasuk beliau ketika ditawarkan oleh para sahabat untuk melawan para pemberontak yang menguasai Madinah. Kata beliau, jangan khawatir tertumpah darah kaum muslimin. Wahai sahabat, kata beliau, tahan tangan kalian, jangan angkat senjata. Kata para sahabat, wahai sang khalifah, engkau akan dibunuh. Kata beliau, iya, saya relakan 1 nyawa yang dia lepas daripada kalian menjadi tumbal alias dia
begitu hebatnya para pemberontak itu jemaah, masjid Nabi dikuasai oleh mereka. Yang jadi imamnya waktu pemberontak, khutbah Jumat pemberontak, sampai Utsman bin Affan minta izin dengan mereka, ingin 2 rakaat saja di masjid Rasul sholat. Sang khalifah ditahan. Kata beliau, saya ingin meminum dari sumur yang saya beli dahulu. Tidak. Justru kata ketua pemberontak, Utsman mulai menyebut kebaikannya. Sudah tua, 82 usia beliau, jemaah, menjabat khalifah 12 tahun dan karya yang sangat amat besar. Baca sejarah. Ya, lihat seorang gubernur besar bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, betul kerabat Utsman. Nah, di masa Umar menjadi khalifah 10 tahun, Muawiyah minta izin untuk membangun pasukan laut, membangun armada laut. Umar tidak mengizinkan. Ketika Utsman menjabat, dipinta lagi oleh Abu Muawiyah, diizinkan. Barulah bagaimana ikhwan di luar Jazirah Arabia sampai ke Pulau Siprus, Yunani dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai berusaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel, Konstantinia itu. Tapi Allah takdirkan tidak ada yang bisa. Ada kuliah bagi jemaah, begitu besar sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jangan lupa kepada salah seorang atau orang yang besar yang memimpin beliau masuk Islam. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Dari semua para sahabat yang Allah jamin surga, jangan lupa ada seorang guru yang membimbing beliau, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Tinggal hadir pertemuan lagi kita insyaallah menjelaskan tentang 8 hadis tentang keutamaan Utsman bin Affan. Insyaallah. Sampai sini barakallahu fikum jami'an, semoga ada manfaatnya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mengikuti jejak para sahabat. Lebih-lebih sahabat yang hampir tuntas kita kaji, 3 sahabat dan 3-3 yang merupakan khulafaur rasyidun, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu bermanfaat, kemudian kemudian rezeki yang halal diterima oleh Allah tentang semua amal-amal kebajikan kita. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, keafiatan, rezeki berupa anak-anak yang saleh, istri yang salehah. Dan kita mohon kepada Allah agar dipanjangkan usia dalam ketaatan dan diberkahi harta dan diberikan harta dan diberkahi harta tersebut di akhir hayat kita. Kita mohon kepada Allah kita mampu mengucapkan dengan lisan yang fasih kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berwafat dalam bentuk husnul amin. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak baik, dan jika ada kalimat yang baik ambil, simpan di hati dan amalkan serta puji Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Dan mohon maaf kepada teman-teman sahabat-sahabat senior saya. Hari ini saya belum bisa bergabung untuk saat malam pagi karena jam 7.30 kita ada PSB, panitia ada ujian anak-anak. Makanya saya lagi datang lebih awal dan belum bisa bergabung untuk makan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu